Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan tenaga administrasi honorer K2. Kali ini saya akan mengabarkan tentang adanya tenaga administrasi honorer K2 yang bisa ikut seleksi P3K di tahun ini. Nah, kalau kita lihat ini agak berbeda dengan apa yang disampaikan di awal, baik itu oleh Kemendikbud maupun Kemenpan, bahwa yang diakomodir hanya untuk guru saja, dan ini agak berbanding terbalik dengan kebijakan yang diambil oleh Kabupaten Tumenggung dan Merangin Jambi, yang mana kedua daerah ini terancam membatalkan untuk penerimaan P3K formasi guru karena terkait anggaran. Baru-baru ini Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan bahwa honorer K2 tenaga administrasi untuk daerah ini bisa ikut tes seleksi P3K di tahun ini. Hal itu menyusul kebijakan pemerintah yang memberikan formasi P3K 2021 untuk tenaga teknis administrasi. Kemudian Ketua Forum Honorer K2 Sultra Andi Meliani mengatakan bahwa Gubernur Sultra Ali Maji yang langsung memohon dan menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pak Cahyokumolo agar ada formasi tenaga teknis administrasi dalam seleksi P3K 2021 ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kesempatan yang diberikan ini terkait dengan pendekatan yang diambil oleh pimpinan daerah masing-masing. Disampaikan, hari ini kami akan ke Badan Kepegawaian Daerah bersama Asisten 3 menyerahkan kuota tambahan untuk honorer K2 khususnya tenaga administrasi. Andi mengungkapkan perjuangan honorer K2 tenaga administrasi di Pemprov Sultra selama 2 tahun ini akhirnya menemukan titik terang. Dilanjutkan beliau, insya Allah tahun ini kami bisa ikut tes P3K bersama honorer K2 guru, tenaga kesehatan maupun penyuluh. Selain itu mereka juga mendapatkan kenaikan gaji. Hal itu setelah Pemprov Sultra memasukkan usulan kenaikan gaji dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan. Alhamdulillah seluruh honorer K2 di Pemprov Sultra gajinya naik dari 1 juta menjadi 1,5 juta. Sementara dalam kesempatan yang sama, Bu Nurbaiti menambahkan, apa yang dicapai Sultra menjadi tolak ukur perjuangan honor K2 bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Beliau mengingatkan seluruh honor K2 agar melakukan pendekatan dengan masing-masing BKD dan kepala daerah. Menurut beliau, tanpa usulan kepala daerah, Menpan RB tidak akan memberikan tambahan formasinya. Yang paling penting juga jangan pernah lupa menggandeng wakil rakyat kita di Senayan maupun di DPRD, karena perjuangan kita tidak akan mengaung tanpa suara wakil rakyat, pungkas Bu Baiti. Dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, tambahan formasi ini diusulkan oleh Pemprov Sultra di tengah ditundanya pendaftaran untuk seleksi P3K. Rentang waktu ini memang dimungkinkan khusus kepada daerah yang memohon kepada Kemenpan RB untuk menambahkan formasi P3K di tahun ini. Jadi apakah daerah Bapak Ibu tenaga administrasi K2-nya ikut seleksi P3K atau tidak bergantung kepada usulan dari masing-masing daerah. Sehingga dengan adanya kabar ini tentu Bapak Ibu bisa mengambil sikap agar melakukan pendekatan kepada BKD maupun pimpinan daerahnya, sehingga sebelum diketok palu tanggal pendaftarannya, formasi-formasi yang memang betul-betul kita harapkan bisa diakomodir oleh Kemenpan. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.